Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Rabu tanggal 24 Februari tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-23. Demikian firman-Nya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu bersyukur. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, persembahan syukur adalah merupakan bentuk pengucapan syukur atas pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jika kita mempersembahkan syukur, itu berarti kita berkorban. Secara universal, memberi korban itu berarti dengan sadar merelakan sebagian miliknya berkurang karena dipersembahkan. Dalam iman Kristen, memberi korban disebut juga mengembalikan milik Tuhan, sekaligus mengakui bahwa semua yang dimiliki termasuk dirinya sendiri adalah anugerah Tuhan semata. Sikap bersyukur dari hati yang tulus sangatlah menyenangkan hati Tuhan, sangatlah menyenangkan Allah, karena dengan demikian Tuhan sangat diagungkan dan dimuliakan. Selalu bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Mengapa saudara-saudara? Pertama, karena hal itulah yang dikehendaki Tuhan dari setiap orang percaya. Tidakkah saudara-saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 yang ke-18 firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, baik dalam keadaan keberkatan ataupun dalam pergumulan, baik dalam suka maupun. Jadi bukan hanya ketika segala sesuatu berjalan baik atau lancar. Masalah sakit, penyakit, beban yang berat, krisis, penderitaan adalah hal-hal yang acap kali menjadi penghalang bagi seseorang mengucap syukur, saudara-saudara. Dalam kondisi seperti inilah orang memiliki kecenderungan untuk bersedih, muram, stres, putus asa dan berurai air mata. Bila saat ini saudara-saudara kita diizinkan mengalami masalah atau penderitaan sekalipun, tetaplah bersyukur karena semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kedua saudara-saudara, karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Keselamatan sejati hanya datang dari Tuhan Allah, di mana Tuhan merelakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya beroleh keselamatan. Tidakkah firman-Nya berkata dalam Yohanes 3 yang ke-16, saudara-saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketiga saudara-saudara, karena ucapan syukur adalah kunci jawaban dari setiap doa-doa kita. Mengapa saya berkata demikian? Tidakkah ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka selalu memuji Tuhan sebagai wujud nyata mereka bersyukur kepada Tuhan? Ucapan syukur mereka melalui puji-pujian kepada Tuhan mengundang mujizat datang, saudara-saudara, melalui gempa yang membuka belenggu-belenggu yang mengikat tangan mereka dan kaki. Begitu juga pintu penjara. Apa yang ada dalam hati mereka terjadi
kelepasan, keselamatan terjadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, oleh karena itu, marilah tetap bersyukur meski sedang dalam kesukaran. Sebab kesukaran bermanfaat untuk pengembangan karakter kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perwujudan hati yang melimpah dengan ucapan syukur adalah senantiasa memuji-muji Tuhan. Memuji Tuhan adalah ungkapan iman yang kita nyatakan melalui bibir kita. Saat kita memuji Tuhan, saat itu pula iblis pasti lari ketakutan sehingga ia tidak bisa mengambil keuntungan dari kita, saudara-saudara. Itulah sebabnya dalam hidup Daud menjadikan puji-pujian kepada Tuhan sebagai gaya hidupnya. 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan. Daud sangat percaya bahwa ada kuasa di balik puji-pujian, ada kuasa di atas puji-pujian. Itulah sebabnya Daud berkata dalam Mazmur 22 ayat keempat, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas pujian orang Israel. Saudara yang terkasih, ingatlah, memuji Tuhan adalah perwujudan hati yang bersyukur atas kebaikan Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, melalui sapaan ini, biarlah hidup kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Bagaimanapun situasi yang terjadi dalam hidup ini. Buang sikap bersungut-sungut, buang sikap khawatir, karena bersungut-sungut dan khawatir hanyalah sikap yang semakin menjauhkan berkat dari hidup kita. Kalau kita hendak beroleh berkat, mari tetap bersyukur dalam hidup ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini. Tuhan Yesus, mari Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu dalam hidup setiap para pendengar yang mengajak untuk hidup selalu bersyukur kepada Tuhan bagaimanapun situasi. Tuhan Yesus yang baik, izinkan para pendengar dimanapun berada, ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan, ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan, ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar. Karena tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Engkaulah kunci jawaban dari segala sesuatu pertanyaan hidup kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba, itu juga kepada istriku yang juga adalah hamba. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka, anak-anak yang telah Engkau titipkan di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Engkau berikan menjadi anak-anak yang pintar dan anak-anak yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk setiap saudara-saudariku dimanapun berada. Berkati hidup mereka, berikan kesembuhan Tuhan Yesus, berikan setiap kerinduan mereka. Sebagaimana itu Mama Ella yang merindukan kuasa kesembuhan terjadi, nyatakan Tuhan kuasa, tangan-Mu yang penuh kuasa, mari Engkau berikan menjamah tubuh dari itu Mama Ella sehingga kerinduannya nyata. Begitu juga adikku Hermantono, Engkaulah Tuhan yang selalu membalut bungkus hidupnya sehingga pengharapan dan harapan selalu menguasai hidupnya. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu juga tidak lupa berdoa untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Bagari mereka Tuhan di dalam kebenaran, sehingga hati dan hidup mereka hanyalah selalu hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, inilah doa hamba-Mu yang hamba percayakan hanya di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.